warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Andini dengan NPM 250120100005. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perjalanan saya dalam mengerjakan tugas mini riset yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rati selaku dosen mata kuliah Statistika Bisnis kelas B yang telah memberikan tugas mini riset ini. Melalui tugas ini, kami tidak hanya mempelajari statistika secara teori, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam sebuah penelitian sederhana. Awalnya, sebelum mengerjakan tugas ini, saya merasa cukup bingung dalam menentukan judul penelitian yang tepat dan menarik. Saya kemudian mencoba memikirkan hal yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Karena saya sendiri adalah mahasiswa dan juga bagian dari generasi Z atau Gen Z yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, muncul sebuah pertanyaan di benak saya. Apakah perkembangan teknologi mempengaruhi cara berpikir mahasiswa? Pada awalnya, saya ingin menggunakan judul mengenai pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap kemampuan mahasiswa dalam mendalami materi. Saya berpikir bahwa semakin sering mahasiswa menggunakan bantuan AI untuk mengerjakan tugas, maka kemampuan berpikir kritis dan mendalam bisa saja menurun, sehingga berdampak pada pemahaman materi. Namun, setelah saya pertimbangkan kembali, judul tersebut cenderung menghasilkan data ordinal. Sementara saya ingin menghindari penggunaan data ordinal karena ingin menghindari proses pengolahan yang memiliki terlalu banyak step atau lebih banyak tahapan dan cukup melelahkan bagi saya. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih judul yang masih berkaitan, tetapi memungkinkan saya untuk memperoleh data rasio, yaitu judul hubungan antara lama penggunaan ChatGPT dengan nilai tugas yang diperoleh mahasiswa. Dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis korelasi karena tujuan penelitian saya hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, bukan untuk melihat pengaruh sebab akibatnya. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak terdapat hubungan antara lama penggunaan ChatGPT dengan nilai tugas mahasiswa. Dan yang kedua adalah hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan atau korelasi antara lama penggunaan ChatGPT dengan nilai tugas yang diperoleh mahasiswa. Teknik pengambilan data yang saya gunakan adalah kuesioner yang dibuat menggunakan Google Form dan disebarkan melalui WhatsApp kepada beberapa responden. Responden tersebut merupakan mahasiswa manajemen UPN Veteran Jawa Timur yang pernah menggunakan ChatGPT. Kuesioner yang saya gunakan terdiri dari dua pertanyaan, yaitu yang pertama, dalam 1 minggu, berapa jam rata-rata Anda menggunakan ChatGPT? Dan pertanyaan kedua adalah berapa rata-rata nilai tugas yang Anda peroleh? Jenis data yang saya kumpulkan adalah data primer dengan sifat kontinu, karena data yang dihasilkan berupa angka yang menunjukkan lama waktu dan besarnya nilai. Berikut merupakan hasil data yang diperoleh dari Google Form serta data mentah yang akan digunakan dalam proses pengolahan data. Sebelum menghitung koefisien korelasi Pearson antara kedua variabel tersebut, terdapat 5 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah tingkat pengukuran, yang kedua adalah hubungan linear, yang ketiga adalah normalitas, yang keempat adalah pasangan terkait, dan yang kelima tidak adanya outlier. Untuk asumsi nomor 1 dan nomor 4 telah terpenuhi, di mana kedua variabel yang saya dapatkan merupakan variabel rasio dan terdapat pasangan terkait, yaitu lama penggunaan ChatGPT dengan nilai tugas. Lalu untuk bisa memenuhi asumsi nomor 2, 3, dan 5 perlu dilakukan pengecekan sebagai berikut. Untuk menguji hubungan linear antara kedua variabel, saya menggunakan diagram pencar atau scatter plot yang ada di Excel. Kita hanya perlu memasukkan dua variabel yang ada dan membuat scatter plot dengan fitur yang telah diberikan oleh Excel. Dan terlihat di sini bahwa titik-titik yang ada jatuh tidak jauh dari yang lain. Dan jika dilihat ada kecenderungan kenaikan meskipun sangat kecil dan tipis. Jadi bisa dibilang terdapat hubungan linear positif yang lemah dari dua variabel. Selanjutnya, untuk menguji normalitas dan outlier, saya menggunakan bantuan dari website Statistics Kingdom dan masuk ke bagian Shapiro-Wilk Test Calculator untuk menguji normalitas. Kita hanya perlu memasukkan data yang ada dan memilih level signifikan. Di sini saya menggunakan level signifikan sebesar 5% atau 0,05. Saya juga mengaktifkan bagian outlier sebagai included agar nantinya bisa terlihat apakah terdapat outlier atau tidak.
Setelah dihitung oleh Stats Kingdom, bisa dilihat bahwa kedua data berdistribusi normal. Kita lihat pada data lama penggunaan ChatGPT terlebih dahulu. Di sini p-value sebesar 0,051 yang artinya lebih besar dari alpha atau level signifikan yang sebesar 0,05. Jadi ketika p-value lebih besar dari alpha artinya bisa diasumsikan data terdistribusi normal. Dan pada hasil ini juga bisa dilihat bahwa tidak terdapat outlier pada data ini. Selanjutnya, melakukan cara yang sama pada data nilai tugas dan bisa dilihat bahwa nilai p-value yang didapatkan sebesar 0,061 yang artinya lebih besar dari alpha. Jadi bisa diasumsikan bahwa data ini juga terdistribusi normal. Di sini juga terlihat bahwa data tidak memiliki outlier. Karena data yang ada telah memenuhi 5 asumsi, maka sekarang kita akan melakukan perhitungan koefisien korelasi. Saya menggunakan website Statistics Kingdom dan masuk pada bagian kalkulator koefisien korelasi. Di sana kita hanya perlu memasukkan koefisien X dan Y, lalu tekan calculate untuk mengetahui hasilnya. Pertama, kita lihat nilai koefisien korelasi Pearson yang bernilai 0,3076. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y bersifat positif. Artinya, ketika nilai X meningkat, nilai Y cenderung ikut meningkat. Namun, besarnya nilai R yang berada di kisaran 0,3 menandakan bahwa hubungan tersebut tergolong sedang dan tidak kuat. Jadi, peningkatan X tidak selalu diikuti oleh peningkatan Y yang konsisten. Selanjutnya, nilai R hitung sebesar 0,308. Sedangkan R tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel 30 adalah sebesar 0,361. Karena R hitung lebih kecil dari R tabel, maka secara statistik korelasi yang terbentuk tidak signifikan. Selain itu, nilai p-value sebesar 0,098 juga menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel yang diteliti, meskipun arah hubungan bersifat positif. Selanjutnya, dari sisi uji statistik diperoleh nilai T hitung sebesar 1,7106 yang berada di dalam daerah penerimaan hipotesis 0. Hal ini semakin memperkuat keputusan bahwa hasil korelasi tidak signifikan. Selain itu, interval kepercayaan 95% untuk nilai korelasi berada pada rentang minus 0,059 hingga 0,601 yang mencangkup angka 0. Ini menunjukkan bahwa dalam populasi, korelasi antara variabel X dan Y bisa saja tidak ada, sehingga hasil korelasi pada sampel belum cukup meyakinkan. Selanjutnya, berdasarkan nilai R kuadrat sebesar 0,0946 dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 9,46% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Sementara itu, sebagian besar variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan uji asumsi yang dilakukan, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, test power menunjukkan nilai yang rendah yaitu sekitar 0,37 yang mengindikasikan bahwa kemampuan uji statistik dalam mendeteksi hubungan yang sebenarnya masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk menambah ukuran sampel agar kekuatan uji meningkat. Yang kedua, berdasarkan metode Tukey-Vance, tidak ditemukan adanya outliers dalam data, sehingga data tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya, uji normalitas residual menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Sehingga asumsi normalitas dalam analisis korelasi Pearson telah terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara perhitungan koefisien korelasi, hipotesis 0 tidak dapat ditolak, sehingga belum dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Berdasarkan uji asumsi, meskipun sebagian besar asumsi telah terpenuhi dan tidak ditemukan outliers, nilai test power yang rendah menjadi keterbatasan utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan ukuran sampel pada penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih kuat, stabil, dan meyakinkan secara statistik. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu menerima H0, artinya tidak terdapat hubungan antara lama penggunaan ChatGPT dengan nilai tugas yang diperoleh mahasiswa. Sekian hasil dari penelitian mini saya, semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya,
Sebelum benar-benar menutup video ini, saya ingin mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.